Piala Dunia 2026 sudah memasuki babak perempat final dan akan menghadirkan duel yang sangat menarik antara Argentina berhadapan dengan Swiss dalam pertandingan hidup mati yang bisa menentukan siapa yang berhak melaju ke semifinal. Di atas kertas, ya memang Argentina lebih diunggulkan secara dia adalah juara bertahan, memiliki Lionel Messi serta dipenuhi pemain-pemain berkualitas. Namun pertandingan ini tidak akan semudah yang dibayangkan. Bahkan ya, pelatih Swiss sendiri menunjukkan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Mereka yakin bisa mengalahkan Argentina dan memulangkan Lionel Messi CS. Mereka datang bukan untuk bertahan, bukan sekedar memberi perlawanan, tetapi dengan keyakinan bahwa mereka mampu menghentikan laju Argentina. Mari kita bicara kedua tim. Kalau melihat perjalanan Argentina sejauh ini, sebenarnya ada satu fakta yang cukup menarik. Mereka memang selalu menang, namun kemenangan itu tidak datang dengan mudah. Saat menghadapi Cape Verde di babak 32 besar, Argentina dipaksa bekerja sangat keras hingga extra time, walaupun akhirnya menang 3-2. Cape Verde bahkan beberapa kali mampu merepotkan pertahanan Argentina melalui serangan cepat dan permainan dari sisi sayap. Lalu di babak 16 besar melawan Mesir, situasinya bahkan lebih dramatis. Argentina comeback menang 3-2. Mereka sempat berada dalam tekanan dan nyaris tersingkir sebelum akhirnya mampu membalikkan keadaan. Artinya, dalam dua pertandingan terakhir Argentina memang lolos, tetapi mereka juga memperlihatkan sejumlah kelemahan yang mulai terbaca lawan. Kelemahan pertama adalah sisi pertahanan sayap. Dalam beberapa kesempatan, bek sayap Argentina sering terlambat menutup ruang ketika lawan melakukan overlap. Cape Verde mampu menciptakan peluang melalui kecepatan winger mereka. Begitu pula Mesir. Saat Argentina kehilangan bola, ruang di sisi lapangan seringkali terbuka cukup lebar. Inilah yang bisa dimanfaatkan Swiss. Swiss dikenal memiliki pemain-pemain sayap yang cepat, disiplin, dan rajin menusuk ke kotak penalti. Memang ciri khas timnas Eropa. Jika Argentina kembali kehilangan keseimbangan ketika menyerang, Swiss berpotensi menciptakan ancaman serius melalui serangan dari kedua sisi. Kelemahan kedua Argentina adalah konsentrasi lini belakang. Beberapa gol yang bersarang ke gawang Argentina bukan karena lawan mendominasi pertandingan, melainkan karena hilangnya fokus dalam beberapa momen penting. Ada pemain yang terlambat melakukan marking, ada komunikasi yang kurang sempurna. Dalam pertandingan knockout, satu kesalahan kecil bisa menentukan nasib sebuah tim. Swiss tentu akan mencoba memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun. Dan kelemahan terakhir dari Argentina justru datang dari Lionel Messi, yaitu karena Argentina masih terlalu bergantung kepada Lionel Messi. Saat Argentina mengalami kebuntuan, bola hampir selalu diarahkan kepadanya. Ketika tim membutuhkan kreativitas, Messi menjadi solusi utama. Bahkan saat mental tim mulai menurun, Messi juga menjadi pemimpin di lapangan. Hal itu menunjukkan betapa besarnya pengaruh ke sang kapten. Nah, di sisi inilah justru akan jadi bumerang, ketergantungan yang terlalu besar menjadi kelemahan. Jika Swiss berhasil membatasi ruang gerak Messi melalui pressing ketat, penjagaan berlapis maupun marking, ini akan membuat Argentina kelimpungan. Namun bukan berarti Argentina hanya memiliki kelemahan. Justru ada banyak alasan mengapa mereka masih layak disebut sebagai salah satu favorit juara. Kekuatan pertama tentu adalah mental juara. Argentina sudah berkali-kali membuktikan bahwa mereka mampu bangkit dalam situasi paling sulit. Ketika tertinggal, mereka tidak panik. Ketika ditekan, mereka tetap sabar. Dan ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir, mereka justru sering bermain lebih berani. Mental semacam ini tidak bisa dibangun hanya dalam satu malam. Mental tersebut lahir dari pengalaman menjadi juara dunia dan bermain di pertandingan-pertandingan besar. Kekuatan kedua adalah daya juang. Satu hal yang sangat terlihat dari skuad Argentina adalah mereka tidak pernah berhenti berlari, mereka terus menekan, terus mengejar bola, terus mencari peluang sampai peluit akhir berbunyi.
Semangat juang inilah yang membuat mereka mampu membalikkan keadaan saat menghadapi Mesir. Mereka percaya pertandingan belum selesai sebelum wasit meniup peluit panjang. Karakter seperti ini sangat berbahaya bagi siapapun yang menjadi lawan mereka. Kekuatan berikutnya tentu adalah komposisi skuad, kualitas individu. Argentina memiliki banyak pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan hanya dalam satu momen. Nah, itu melalui umpan terobosan, tendangan jarak, dribble atau bola mati. Ketika pertandingan berjalan buntu, mereka tetap memiliki pemain-pemain yang mampu menciptakan sesuatu dari situasi yang tampaknya mustahil. Dan tentu saja porosnya adalah Lionel Messi. Meski usianya tidak lagi muda, pengaruh Messi masih sangat besar. Ia mungkin tidak lagi berlari sepanjang pertandingan seperti dulu. Namun satu sentuhan, satu umpan, atau satu tendangan bebas darinya bisa mengubah hasil pertandingan. Inilah yang membuat setiap lawan harus selalu waspada. Karena Leo Messi hanya membutuhkan satu momen. Dan satu momen itu bisa menentukan nasib sebuah negara. Lalu bagaimana peluang Swiss? Swiss datang tanpa beban. Mereka memiliki organisasi permainan yang rapi, disiplin bertahan, transisi cepat, dan secara fisik mereka mampu bermain selama 90 menit, bahkan sampai extra time 120 menit. Jika mampu bertahan dengan baik dan memanfaatkan serangan balik, Swiss jelas punya peluang memberikan kejutan. Terlebih mereka berhasil mencapai perempat final bukan karena keberuntungan semata. Mereka menunjukkan bahwa tim ini mampu bertanding dengan disiplin tinggi. Prediksi pertandingan ini pastinya akan berlangsung sangat ketat. Swiss mungkin tidak akan langsung menyerang habis-habisan. Mereka kemungkinan memilih menunggu kesalahan Argentina sebelum melancarkan serangan cepat. Sementara Argentina diperkirakan akan lebih banyak menguasai bola dan mencoba membongkar pertahanan lawan melalui kombinasi Messi dan lini tengah mereka. Kunci pertandingan akan berada pada efektivitas penyelesaian akhir. Siapa yang lebih tenang memanfaatkan peluang, dialah yang kemungkinan besar akan keluar sebagai pemenang. Kalau harus memberikan prediksi, saya masih sedikit lebih mengunggulkan Argentina. Bukan karena mereka tidak punya kelemahan, justru karena mereka sudah berkali-kali berhasil keluar dari situasi sulit. Mental juara, pengalaman, dan kehadiran Lionel Messi membuat Argentina tetap memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke semifinal. Namun, mereka wajib memperbaiki pertahanan sayap dan mengurangi kesalahan di lini belakang. Jika kelemahan itu kembali muncul, Swiss memiliki kualitas yang cukup untuk menghukum mereka. Bagaimana menurut kalian? Apakah Argentina akan kembali lolos ke semifinal? Atau justru Swiss akan menciptakan kejutan terbesar di Piala Dunia 2026? Silakan tulis prediksi skor kalian di kolom komentar.